Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan desain penelitian yang sudah kami buat, yang berjudul tentang persaingan usaha fotokopi. Bisa kita lihat di bab 1 pendahuluan. A. Tentang latar belakang masalah. Latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. B. Tentang pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sebagai gambar dari permasalahan yang akan peneliti analisis. Contoh pertanyaan itu seperti bagaimana penerapan persaingan usaha fotokopi. C. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk mengetahui persaingan dan sebagai informasi dan bahan evaluasi persaingan. Tujuan itu seperti untuk mengetahui persaingan terjadi pada usaha fotokopi, sedangkan manfaat penelitian itu sebagai informasi dan bahan evaluasi secara bersaing sesuai dengan etika bisnis usaha fotokopi. B. Landasan teori. Landasan teori adalah suatu konsep berupa pertanyaan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam peneliti dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Metode penelitian. Jenis A. Jenis dan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena tertentu yang terkait dengan masalah yang diteliti. B. Sumber data. Data harus diperoleh dari sumber data yang valid agar data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti. C. Objek penelitian atau lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil objek dari usaha bidang jasa. D. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian meliputi Septiani, Izzati Izmi, Uregaluh, Wiraneta, sedangkan objek penelitian meliputi fenomena yang menjadi topik dari penelitian. E. Etika pengumpulan data. Dalam usaha pengumpulan data, penulis menggunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, metode observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 2. Metode wawancara atau interview. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. 3. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan contoh peristiwa yang sudah berlalu atau lampau. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. F. Uji keabsahan data. Sebuah data mempunyai karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan atas laporan yang diberikan. Setelah mengetahui data itu layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya dilakukan uji dependabilitas terhadap data. G. Analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temu bagi orang lain.
Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. 2. Data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplay data, sehingga data dapat terorganisasikan dan dapat semakin mudah dipahami, serta penjelasan yang berkaitan dengan studi komparasi bisnis dalam tinjauan buruan pemasaran. 3. Kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan, setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan seputar studi komparasi bisnis dalam tinjauan bauran pemasaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.